Film Indonesia. Film Indonesia. Oke, jika kita berbicara film Indonesia, rasanya akan berbicara panjang jika kita membahas hal ini. Tapi, sebagai masyarakat Indonesia, kamu tahu nggak sih ada hal yang membanggakan tentang perfilman Indonesia? Kalian tahu film ini? Atau film ini? Atau cuplikan film ini? Yaps, ketiga film tersebut adalah film yang dapat kita banggakan. Karena di dalam film tersebut ada abang-abang kopi tubruk, yaitu Yayan Ruhian, ada abang-abang iklan shampoo, yaitu Joe Taslim, dan ada abang-abang iklan Mobile Legends, yaitu Iko Uwais. Dan ketiganya memerankan film yang dapat kita banggakan. Tapi jangan senang dulu, pembahasan masih panjang. Mungkin kita bangga mereka bisa tembus pasar Hollywood. Tapi bagaimana dengan film produksi Indonesia sendiri? Di tahun 2011, film Indonesia sempat diguncangkan dengan film aksi yaitu The Raid. Pasalnya, film ini bisa tembus pasar internasional dan menempatkan Indonesia pada peta film global. Bahkan saking boomingnya film ini, pada 2014 muncul sequel lanjutan The Raid 2 yang bertajuk Berandal. Tapi sebetulnya itu bukan murni film Indonesia. Tapi ada campur tangan orang luar, yaitu Gareth Evans sebagai sutradara yang berkebangsaan Wales. Sebenarnya mengapa film asing lebih kuat dari film Indonesia? Oke, yang pertama karena film asing lebih jor-joran dalam menggelontorkan uang demi kualitas film yang bagus. Dan berbeda dengan film lokal, ya mungkin anggarannya terbilang lebih sedikit. Selanjutnya, kemampuan para pegiat film asing jauh lebih tinggi dibanding film lokal. Contoh kecilnya yaitu kita perhatikan penggunaan teknologi semisal CGI adalah hal yang lumrah. Sedangkan Indonesia masih berkutat pada pocong yang masuk pengaduk semen dan pura-pura makan pakai kaki padahal ada tangannya dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin yang sangat disayangkan yaitu etika masyarakat sendiri. Jika di luar mungkin menduplikasi adalah kegiatan yang sangat fatal. Bahkan pelaku bisa masuk persidangan. Tapi kembali lagi mengkopi karya di Indonesia masih sangat dibilang lumrah. Maka dari itu bioskop Indonesia sering sepi dan film original sepi peminat. Yang dikhawatirkan mungkin yaitu production house asing ogah untuk berinvestasi di Indonesia karena hal ini. Banyak mindset masyarakat Indonesia yang mungkin lebih memilih film bajakan dibanding film original. Masyarakat masih berpikir menonton film bajakan adalah hal yang dianggap lumrah. Sehingga angka plagiarisme di Indonesia masih sangat tinggi. Jika kita perhatikan, belum ada kebijakan dari pemerintah terkait hal ini. Jadi, masih banyak kejahatan menduplikasi karya yang masih berkeliaran. Sutradara nasional yaitu Joko Anwar pernah beberapa kali menyampaikan pesannya dalam media sosial milik pribadinya. Yang berisi masih banyaknya kejahatan film ilegal dan perjuangan pekerja film secara totalitas di lapangan. Capek, kasihan, sedih. Tapi yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah masih adakah harapan untuk film Indonesia ke depannya? Dan jawabannya masih ada. Era film nasional perlahan menunjukkan tajinya. Perkembangan yang pesat beberapa tahun terakhir ini. Kita mulai dari direkturnya. Ya, sederet sutradara Indonesia tidak pernah kecapean untuk berkarya demi perkembangan film Indonesia. Sebut saja Joko Anwar, Mira Lesmana,
Hanung Bramantyo, Timo Cahyanto, Bregas Batuneja, dan masih banyak sutradara lainnya. Dan film Indonesia mulai berkembang dengan sendirinya, tanpa tangan asing. Sebut saja Nyalin Cahaya yang masuk dalam bursa kompetisi Busan International Film Festival. Lalu kemudian ada Perempuan Tanah Jahanam yang menjadi wakil Indonesia di ajang Academy Awards. Dan film Yuni mendapatkan penghargaan dalam ajang Palm Springs International Film Festival pada 2021 sebagai Young Cineast Award. Itu hanya baru permulaan. Masih besar harapan agar film Indonesia dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik mendukung perfilman Indonesia, bukan justru malah menjatuhkannya. Jika dirasa pegiat film seperti sutradara dan production house dan yang lainnya sudah mendapatkan dukungan dan vibes yang positif dari masyarakat Indonesia secara luas, saya yakin perfilman Indonesia akan jauh lebih bisa bersaing secara global. Nah, di momentum Hari Film Nasional ini, apa harapan kamu untuk perfilman Indonesia? Tolong tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton DNK Picture pada episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton episode-episode yang lainnya yang tak kalah menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya Taufik Nur Rahman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.